Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kita semua dan harapan dan doa saya, diberkatilah kita yang melihat tayangan ini dengan berkat-berkat Allah yang terbaik. Kita lihat firman Allah tentang diciptakan menjadi serupa dengan Kristus. Diciptakan menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 bagian B, begini firman Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya dan saudara ditetapkan, diciptakan, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan, dengan Kristus. Jadi sejak permulaan rencana Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan Yesus. Entah itu di masa-masa lampau telah terjadi kesalahan-kesalahan besar mungkin kita alami. Tetapi lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sejak permulaan zaman, sejak dosa belum ada, Tuhan sudah menjadikan kita serupa dengan Yesus. Sebelum dosa muncul, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ini merupakan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Dia punya inisiatif yang besar untuk membawa kita semakin serupa dengan Yesus. Dari semua ciptaan yang ada, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Saya bisa katakan kita sangat spesial sekali di hadapan Tuhan. Karena kalau mau dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, kita adalah ciptaan yang paling sempurna, yang paling berharga, yang ada nilainya. Karena apa? Karena ada hembusan nafas dari Allah untuk kita bisa hidup, dari Allah untuk menghidupkan kehidupan kita. Jadi sama seperti Tuhan, Dia adalah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama dengan kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh saudara abadi, roh saya abadi, melampaui fisik kita. Beruntung sekali kita bisa diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengan Allah. Ada banyak orang ketika melihat keberadaannya, dia seringkali berkata, Tuhan kenapa saya seperti ini? Apakah Tuhan salah menciptakan saya? Kenapa saya terlahir di keluarga seperti ini? Kenapa saya dibesarkan dengan cara seperti ini? Ketika Tuhan menempatkan saudara di tengah-tengah lingkungan sekalipun, ingat, Tuhan tidak pernah bergeser dengan rencananya. Tuhan tidak pernah bergeser dengan panggilannya. Bahkan gambaran saudara yang adalah gambaran Allah sendiri, itu tidak akan pernah tercoreng. Saya katakan tadi, panggilan Allah sudah ada dalam hidup saudara sebelum dosa ada. Jadi mungkin waktu itu, waktu masa-masa lampau mungkin saudara merasa saya terlalu berdosa, saya terlalu najis, saya terlalu jatuh ke dalam lubang dosa. Tapi kasih karunia Allah sampai sekarang, Allah tetap terbuka untuk kita datang kepada Tuhan. Kita adalah gambaran image Allah, gambaran Allah sendiri. Jadi jangan merasa bahwa wah saya terlalu jatuh ke dalam dosa. Oke, mungkin dulu pernah jatuh ke dalam dosa, tapi mari sekarang sama-sama kita bangkit. Sama-sama kita mencapai harapan-harapan kita untuk terus mendekat dengan Allah. Kita memiliki jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita memiliki kehendak bebas. Tapi biarlah kehendak yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita boleh memilih bahwa Tuhan, ketika aku dijadikan oleh Tuhan segambar dengan Allah, biarlah hidup ini boleh memuliakan Tuhan dalam segala hal. Di hari-hari ini
kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai keadaan, berbagai-bagai situasi, berbagai-bagai hal yang kita alami. Tapi mari sebagai pribadi yang serupa dengan Allah, mari kita memiliki pikiran Kristus. Kita boleh memiliki kehendak seperti Kristus, memiliki kepribadian seperti Kristus. Kita mungkin sementara belajar di hari-hari ini untuk terus seirama dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan. Taklukkan hati, pikiran kita di bawah kehendak Tuhan, dan kita semakin akan serupa dengan gambaran Allah. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memanggil kami. Engkau menetapkan kami sebelum dunia dijadikan sebagai wujud gambaran-Mu sendiri. Sempat mungkin tercoreng, tercemar kehidupan kami lewat dosa-dosa di masa lampau. Tapi kami mau bersyukur kepada Engkau lewat Yesus, lewat kehadiran Yesus, kami diubahkan, kami diselamatkan, hubungan kami dengan Allah kembali dipulihkan, hubungan kami dengan Allah kembali diperdamaikan oleh Yesus sendiri. Untuk itu Bapa di sorga, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan angkat kami, Tuhan topang kami, Tuhan perbaharui kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya hidup kami didapati seirama dengan Tuhan. Langkah kehidupan kami selangkah seirama dengan Tuhan, agar supaya Engkau semakin berkenan atas kehidupan kami. Diberkatilah segenap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Firman Allah terjadi buat jemaat-jemaat Tuhan. Firman Allah memenuhi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami sekalian boleh terberkati oleh firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Teruslah berkarya buat negara bangsa kami. Teruslah berkarya buat pemerintahan kami. Dan biarlah Engkau curahkan berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah bagi negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kami alaskan segenap doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.